my tears. Banjir bandang menerjang permukiman warga di Padang, Sumatera Barat. Intensitas hujan yang tinggi sejak 5 hari terakhir menyebabkan banjir merendam sejumlah kecamatan. 3 desa di Kabupaten Aceh Utara lenyap diserbu banjir bandang pada akhir November lalu. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raimundo Silvestro Simbolon dengan NIM 14056252122 dari Prodi Pendidikan Sosiologi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawa berita yang mungkin agak-agak sedih karena berita ini tentang bencana alam di Sumatera. Nah, bencana ini selalu membawa dua sisi sekaligus. Nah, di satu sisi kita melihat kerusakan, korban jiwa, dan warga yang harus kehilangan rumah serta sumber kehidupan mereka. Nah, di sisi lain kita juga melihat berbagai bentuk kepedulian yang datang dari banyak arah. Nah, contoh itu kayak kemarin ada artis dan bahkan presiden dan pemerintah juga yang ngebantu korban-korban bencana itu. Nah, saat bencana terjadi, perhatian publik langsung tertuju pada satu pertanyaan, yaitu siapa yang hadir dan bagaimana bantuan itu sampai ke korban. Nah, dalam berbagai pemberitaan, pemerintah pusat dan daerah terlihat bergerak cepat. Bantuan logistik, tenda pengungsian, layanan kesehatan, hingga dana bantuan yang dikirimkan ke wilayah terdampak. Nah, aparat TNI dan Polri membantu proses evakuasi, membuka akses ke daerah terisolasi. Nah, serta mengawal distribusi bantuan. Kehadiran negara dalam situasi darurat ini menjadikan hal yang sangat penting karena masyarakat berharap perlindungan dan solusi di tengah kondisi yang sulit. Nah, namun seiring berjalannya waktu, berita yang muncul tidak hanya tentang bantuan yang dikirim, tetapi juga tentang bantuan yang belum sampai secara merata. Kayak kemarin ada berita tentang bantuannya itu hanya merata di perkotaan saja yang terkena banjirnya, sedangkan yang di pelosok itu mereka nggak dapat bantuan sosial. Nah, dan banyak sekali pokoknya warga-warga yang belum menerima bantuan. Nah, ada pula cerita tentang pendataan yang tidak sesuai kondisi di lapangan. Contoh kayak kemarin tuh baru banget ada wartawan TV One, dia ketika Jawa terjun ke lapangan, dia melihat tanah-tanah hancur, pokoknya longsor, banjir masih gede. Nah, tetapi sedangkan yang di berita ini tulisannya tuh udah lancar, sudah bersih, pokoknya sudah aman. Jadi ketika video itu tampil, videonya langsung di take down. Nah, lalu di situasi ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Jika bantuan sudah ada, mengapa masih ada korban yang terlewat? Nah, di tengah kondisi tersebut, muncul pula berita tentang keterlibatan para artis yang tadi saya bilang, artis, tokoh publik, dan lain-lainnya. Nah, banyak artis yang menggunakan media sosial untuk menggalang donasi. Seperti kemarin tuh ada artis Ferry Irwandi yang dia menggolong dana yaitu 10M. Nah, dia menggolongkan dana kepada kita lewat media sosialnya, lewat live streamnya dengan membuka dana 10M, dan tentu saja itu dalam waktu kurang lebih 1 hari. Nah, dana itu sudah terkumpul. Nah, bahkan setelah dia mendana 10M tuh, dia tuh nggak langsung ngasih ke orang aja, bahkan dia tuh langsung terjun ke dunia, langsung turun ke tempat perkaranya, pokoknya ke tempat kejadian. Nah, bahkan dari situ aja kita bisa lihat kalau dia tuh
tidak hanya menggalang dana doang, dan kita tuh jadi percaya sama dia kalau orang ini nih bahkan tidak hanya menggalang dana doang, bahkan dia bisa langsung turun ke lapangan, bisa langsung melihat korban-korbannya. Nah, bantuan yang mereka berikan itu mungkin tidak sebesar bantuan pemerintah secara anggaran, tapi ya seringkali terasa lebih cepat dan langsung dirasakan oleh korban. Nah, hal ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media. Nah, ketika bantuan dari artis diberikan secara bersamaan, publik mulai membandingkan. Bantuan resmi dinilai besar secara sistematis, tetapi kadang terasa lambat dan rumit. Sementara itu, bantuan dari artis dan relawan dianggap lebih sederhana, terbuka, dan mudah dipahami prosesnya. Nah, dari sini nih terlihat banyak masyarakat tidak hanya menilai dari jumlah bantuan, tetapi juga bagaimana bantuan itu dikelola dan disampaikan. Nah, beberapa pemberitaan juga menyoroti laporan warga tentang bantuan yang nilainya tidak diterima secara penuh dan proses penyaluran yang tidak jelas. Nah, berita ini nih yang membuat masyarakat semakin kritis. Di tengah situasi bencana, warga membutuhkan kepastian, bukan hanya janji. Nah, jadi mereka nih mendapat berita, wah ada bantuan beras banyak, bantuan air banyak, bantuan apapun itu, baju, pokoknya duit pun ya duit nggak perlu lah. Dan pokoknya banyak ketuan bansos. Tapi ketika nyampe di warga warga situ mereka tidak merasa kalau mereka tuh dibantu secara utuh, tidak sesuai dengan di berita-berita media sosial itu. Nah, dari situlah warga-warganet mulai merasa ganjil dengan yang dibuat oleh pemerintah ini dibandingkan dengan para artis yang mereka bahkan menggalangkan dana, dan nggak mungkin mereka udah menggalangkan dana terus udah turun ke lapangan, mereka pasti warga-warga juga jadi percaya sama dia. Nah, ketika informasi tidak jelas ini dan bantuan tidak dirasakan secara adil, rasa kecewa pun muncul di tengah-tengah bencana ini. Nah, bahkan di tengah upaya bantuan yang sebenarnya sudah dilakukan, memang kondisi darurat dan medan Sumatera yang sulit sering terjadi alasan atas berbagai kendala. Nah, jadi ya seperti yang saya udah bilang tadi pada awal video, bahwa yang kota-kota tuh pasti mereka mendapatkan bantuan yang lebih cepat dibandingkan dengan yang di pelosok, karena memang yang di pelosok ini jalan-jalan itu pasti kan bekas tanah longsor. Nah, jadi mereka kesulitan untuk mendapatkan bantuannya, dan para yang mengantar bantuan sosial juga mereka pasti berhati-hati juga dengan nyawa mereka, karena mereka aturan yang memberi bantuan sosial kalau tidak hati-hati malah jadi terancam nyawa juga. Nah, karena itulah akses yang terputus, cuaca ekstrim, dan keterbatasan infrastruktur inilah yang menjadi tantangan nyata bagi mereka buat yang orang-orang di pelosok ini. Namun bagi masyarakat yang terdampak, hasil yang paling dirasakan adalah hasil akhirnya. Apakah bantuan sampai atau tidak? Nah, di titik inilah cara bantuan dikelola menjadi sangat menentukan. Dari berbagai berita tersebut terlihat bahwa bantuan bukan sekedar hanya soal niat baik. Bantuan adalah soal proses, kejelasan, dan tanggung jawab. Nah, ketika bantuan disalurkan dengan terbuka, tepat sasaran, dan bisa dirasakan langsung, masyarakat akan merasa dilindungi. Sebaliknya, ketika bantuan menimbulkan banyak pertanyaan, rasa percaya, dan rasa kecurigaan, nah masyarakat tuh bisa perlahan memudar. Nah, rasa percaya itu jadinya curiga mulu, kayak nih orang benar gak sih menggalang bantuannya? Apa jangan-jangan ntar kita udah menggalang bantuan, yang membuka donasi itu dia malah korupsi, malah dipakai buat hal-hal lain. Nah, yang gitu tuh yang bikin masyarakat tuh jadi kurang percaya lagi. Nah,
Di peristiwa ini, terutama di peristiwa bencana Sumatera ini, akhirnya mengajarkan kita bahwa kepedulian bisa datang dari siapa saja, baik dari pemerintah, artis, relawan, maupun masyarakat umum. Semua peran itu penting, namun saling melengkapi. Agar bantuan benar-benar membawa pemulihan, cara mengelolanya tidak kalah penting dari jumlahnya. Nah, karena sudah mau habis juga, bencana memang tidak bisa kita hindari, tetapi cara kita meresponnya bisa kita perbaiki. Ketika bantuan hadir dengan jelas, adil, dan menyentuh langsung ke korban, masyarakat akan merasa ditemani di masa sulitnya juga. Mereka tidak hanya sendirian. Nah, disitulah kehadiran negara dan kepedulian publik benar-benar bermakna, bukan hanya sebagai berita, tetapi sebagai harapan bagi mereka yang terdampak. Nah, di tengah bencana yang paling dibutuhkan bukan hanya bantuan, tetapi keyakinan bahwa kita tidak ditinggalkan. Saat kepedulian dikelola dengan jujur dan sampai kepada yang membutuhkan, disitulah harapan kembali tumbuh. Oke, see you. Nama saya Remulus, saya izin. Lihat ibu